selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Agung Dia di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bertanya efektif di kelas, yaitu tersedia dalam link guraru.org. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kita langsung saja, untuk bertanya efektif di kelas itu sangat diperlukan oleh seorang guru yang mengajar. Nah, seorang guru apabila sudah bisa bertanya dengan baik dan membuat pertanyaan yang sangat bagus, maka seorang guru tersebut bisa dikatakan mengajar dengan baik, sudah dapat mengajar dengan baik. Nah, tapi dalam hal ini, dalam prakteknya, tidak semua guru-guru yang berpengalaman itu bisa membuat pertanyaan yang bagus dan juga pertanyaan yang baik. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana sih caranya supaya kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Nah, di sini saya menggunakan prinsip bertanya efektif dari Thomas R. McDaniel tahun 2000. Untuk yang pertama, tentunya harus dilakukan tindakan perencanaan. Harus membuat rencana sebelum bertanya. Nah, jadi kita harus merencanakan itu bisa dengan cara membuat RPP atau lesson plan. Nah, dalam LPP itu kan ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi, dan juga bagaimana nanti kita jalannya pembelajaran di kelas. Jadi berdasarkan LPP atau rencana yang kita buat, kita jadi tahu apa yang akan kita tuju dan bagaimana cara menujunya, salah satunya dengan bertanya. Nah, untuk yang kedua, kita harus menggunakan beragam level jenis pertanyaan sehingga mampu memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, dalam hal ini diupayakan semua pertanyaan mengikuti kaidah MS dan SR atau mudah sukar, sederhana rumit. Di sini kita bisa menggunakan level kognitif taksonomi Bloom, di mana yang pertama pada level pengetahuan kita bisa bertanya dengan kalimat tanya apa, atau bisa dengan memberi tahu siswa untuk menyebutkan. Misalnya kalau dalam teori atom itu bisa ditulis apa yang kamu ketahui tentang atom. Itu baru sampai pengetahuan. Untuk level selanjutnya ada pemahaman, ada juga analisis, dan nanti sampai ke evaluasi. Nah, dalam bertanya sesuai dengan taksonomi ini, kita harus dimulai dari yang mudah atau dari yang sederhana, yaitu dari level pengetahuan dulu, baru nanti levelnya ditingkatkan sampai ke level evaluasi. Untuk yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu menyediakan waktu jeda kepada murid untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini sangat penting, di mana pada saat bertanya itu tidak semua murid memiliki kemampuan yang sama dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi, sebagai seorang guru, kita memberikan waktu jeda atau kesempatan siswa untuk berpikir mengenai jawaban dari pertanyaan yang diberikan, agar siswa itu bisa mengolah di dalam pikirannya itu apa sih sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini. Apabila kita tidak memberikan waktu jeda, maka nanti siswa itu tidak punya kesempatan untuk berpikir sendiri. Jadi harus ada waktu jeda supaya siswa itu berpikir. Untuk prinsip yang keempat, yaitu menahan diri untuk tidak segera memberikan opini terhadap jawaban murid pada jenis pertanyaan yang menuntut kemampuan berpikir tinggi. Menghindari kebiasaan untuk segera menanggapi jawaban murid itu, seperti tadi ada hubungannya dengan waktu jeda untuk murid menjawab pertanyaan. Nah, apabila
level kognitifnya itu membutuhkan level berpikir tinggi, maka sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. Nah, apabila jawaban satu siswa itu memang sudah benar, tapi kita jangan sesegera mungkin menerima jawaban itu dan juga langsung memberikan opini. Kita harus melempar-lempar juga dan memberikan siswa lain untuk berpendapat, mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Misalnya kita bertanya tentang teori atom Dalton. Apabila seorang siswa sudah benar, maka kita tampung dulu jawabannya, lalu kita beralih ke siswa-siswa lain dan memberikan kesempatan siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya tentang teori atom Dalton. Setelah itu, setelah dirangkum semua, baru kita beropini. Nah, tujuannya ya itu tadi, untuk memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan juga dalam upaya untuk memenuhi tujuan daya pikir tingkat tinggi. Untuk yang selanjutnya, prinsip nomor 5 adalah jangan bermain aman. Nah, maksudnya jangan berikan pertanyaan yang kita sendiri sebagai guru sudah tahu jawabannya. Kita harus memberikan pertanyaan yang kita sendiri juga belum tahu jawaban pastinya. Nah, di kelas itu mungkin dalam pembelajaran mikro bisa ada skenario-nya, kita menyusun pertanyaan yang bisa kita jawab. Tetapi alangkah lebih baik kita menyusun skenario pertanyaan yang kita sendiri tidak tahu, sehingga kita juga terlatih untuk berpikir. Nah, lain halnya apabila sudah terjun di kelas yang nyata, kita akan bertemu berbagai karakteristik dari siswa dan juga tingkat keingintahuan yang beraneka ragam. Nah, kita juga tidak bisa menduga pertanyaan apa saja yang datang dari siswa. Oleh karena itu, dari sekarang kita melatih supaya tidak bermain aman, yaitu membuat pertanyaan yang kita sendiri juga belum tahu. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh bersikap paling tahu semuanya, karena siswa juga bisa memiliki pengetahuan yang lebih oleh karenanya kemajuan teknologi yang sekarang. Yaitu siswa tidak hanya belajar dari guru, tapi juga bisa belajar dari mana saja. Oleh karena itu, kita memberikan pertanyaan yang mungkin kita sendiri tidak tahu, tapi bisa saja siswa itu lebih berpikir cermat, cerdas, dan juga berpikir dengan berpikir dengan tingkat tinggi, maka kita jadi tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Jadi jangan bermain aman. Untuk prinsip yang keenam, yaitu mendengarkan secara sesama setiap jawaban murid. Nah, ini juga harus diterapkan. Kita tidak boleh memotong jawaban murid di tengah jalan. Kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana jawaban siswa terkait pertanyaan yang kita lontarkan. Untuk prinsip yang ketujuh, memberikan penguatan positif atas jawaban murid. Ini juga perlu. Apabila jawabannya itu memang masih agak keliru, kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita beri penguatan positif kepada murid supaya mentalnya itu tidak down. Karena ada beberapa murid itu yang apabila langsung mendapat komentar kurang baik, itu mentalnya akan down dan juga motivasi belajarnya dan juga minatnya itu akan turun juga. Sehingga kita sebaiknya memberikan penguatan atas jawaban murid, mau itu salah, mau itu kurang, atau memang sudah benar. Itu memang perlu dilakukan supaya mental siswa itu lebih tertarik dengan pelajaran dan tidak down, sehingga dia enggan untuk mempelajari materi yang disampaikan. Untuk prinsip yang ke-8, yaitu menggunakan teknik bervariasi dalam meminta murid menjawab pertanyaan. Nah, misalnya dengan mengambil kartu yang sudah diberi nama-nama murid secara acak. Nah, cara ini tentunya akan membuat siswa tidak bosan dengan cara yang konvensional. Selain dari mengambil kartu yang beri nama acak itu, bisa juga dengan memberikan metode lain seperti bermain games dalam menjawab pertanyaan atau bagaimana. Yang penting tekniknya ini bervariasi dan juga menarik minat siswa untuk belajar. Untuk prinsip yang ke-9 adalah ajarkan kepada murid bagaimana cara menjawab pertanyaan. Nah, ini juga seperti prinsip yang tadi di atas, kita harus mengajarkan kepada murid bagaimana cara menjawab pertanyaannya itu dengan tepat.
supaya tidak terjadi salah tangkap dengan murid yang lainnya. Misalnya si A, siswa A menjawabnya itu sudah benar tetapi penyampaiannya kurang baik sehingga bisa saja disalah tangkap oleh temannya. Nah, di sini kita sebagai guru harus mengajarkan kepada murid bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Prinsip yang terakhir, yaitu yang ke-10, ajarkan juga kepada murid bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, untuk ini juga tujuannya agar murid itu bisa bertanya dan pertanyaannya itu logis, dapat diterima, tidak bertele-tele dan maksudnya itu bisa sampai kepada teman-teman yang mendengarnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.